Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada. Hari ini aku kedatangan di vilaku bintang tamu yang pastinya bawa cerita, pengalaman, kisah nyata di perjalanan hidupnya. Langsung aja aku kenalin ke bintang tamuku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan memperkenalkan diri, Mas. Manggilnya Mas atau Bang? Um, Santai aja Kak, Abang Mas bisa Oke, aja. siap. Oke. Ya, nama saya Epan, saya dari Depok. Di Oke. sini saya mau berbagi pengalaman tentang pesugihan Gunung Kawi, yaitu pesugihan monyet Sugihan monyet. Oke. yang pernah saya alamin ya Kak. Jadi Bang Evan langsung mengalami. Langsung mengalami Waduh, di seru. tahun 2018. Belum lama dong. Belum lama. Ya, masih ya 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu, Hah? ya bisa dihitung 8 tahun yang lalu. Di situ saya menemani teman saya untuk pesugihan monyet. Oh, jadi awalnya Bang Evan menemani teman Abang. Betul. Oke, silakan dipersilakan langsung cerita Bang. Oke, makasih Kak. Jadi di sini saya mau berbagi sedikit pengalaman saya di tahun 2018. Di situ saya di bulan ketiga itu saya menemani teman saya yang bernama Andi Jaya Saputra untuk melakukan pesugihan monyet di Gunung Kawi. Nah, jadi di hari Selasa pagi itu kita nih udah nggak ada kontekan sama sekali ya Kak ya. Jadi dari tamat kuliah sampai dia menikah, jadi lost kontak. Nah, Oke. tiba-tiba di bulan Maret itu dia menghubungi saya. Hmm. Tapi di situ saya terkejut lah kayak gitu kan. Ya. Selama ini kok nggak nyariin saya, nggak nanyain kabar saya, Hmm. padahal kan di media sosial kan aktif kita di Facebook gitu. Nah, jadi di situ dia menemui saya, jadi basa-basi lah sampai ke rumah itu kan. Jaraknya rumah saya ke rumah dia itu agak 1 jam ya Kak ya. Oh, oke. Dari Palembang itu ke kampung memakan waktu 1 jam. Nah, jadi tanpa basa-basi ya saya nyambut dia lah di pagi hari itu. Ah. Jadi Pan katanya, lu apa kabar katanya kayak gitu. Ya gini saya gitu, belum kerja juga saya gitu. Lu bisa nggak bantuin saya? Dalam hati saya, ini bantuan apaan? Bantuan duit nggak mungkin lah kan dia itu bos Kak, bos sembako. Oke. Jadi kayak agen-agen Cina gitu ya Kak. Mm-mm. Nah jadi lu minta bantuan apaan sama saya Ndi, ulang gitu. Kan lu sudah punya segalanya, tuh ulang gitu. Enggak, kamu nggak tahu ceritanya katanya kayak gitu. Aku padahal udah tahu Kak selama ini cerita dari teman-teman kuliah dia mengalami kebangkrutan. Oh, Bang Evan udah denger ya. Udah dengar tapi aku Ah. tuh kayak diam aja pura-pura nggak tahu kalau dia itu udah ngalamin kebangkrutan. Oke. Jadi lu bisa nggak bantuin saya? Saya kemana? Aku bilang gitu. Bantuin apa? Hmm. Bantuin saya lah katanya. Temenin saya ke Gunung Kawi. Hmm. Nah pikiran aku kan nggak kalau dengar Gunung Kawi itu nggak jauh dari menyekutukan Allah, Ya. ya kan, menyekutukan Tuhan. Mm-mm. Pesugihan nih dalam hati aku, Oh, udah ada firasat. tapi rasa karena kan di kampungku itu ada beberapa yang ke sana kayak gitu. Oh, jadi udah ada. Udah ada juga sih daerah situ udah ada ke Gunung Kawi katanya kayak gitu. Ngapain gue bilang? Karena aku pernah nggak tahu. Ah. Temenin teman aku dong Pan katanya. Nanti aku kasih lah katanya gitu. Kasih apaan? Ntar aku kasih duit 50 juta kalau berhasil gitu. Oke. Nah jadi aku tuh kan lagi nggak kerja Kak. Jadi ingat mikir dulu 50 juta siapa yang mau ngasih ya kalau 50 juta. Tapi dalam hati aku dosa nggak ya nemenin dia ke Gunung Kawi gitu. Mm-mm. Itu kan udah musyrik Kak kayak gitu. Tapi
bertentangan dosa. Ingat dosa sama dosa tadi, menangnya ya dosa. Jadi aku menemanin lah dia. Aku ya udah, kapan kita mau berangkat ulang gitu. Kamu bisa nggak besok katanya gitu. Nanti kita dari sini naik motor aja, gantian nyupirnya kayak gitu. Heeh. Nah jadi ternyata itu benar Kak. Waktu besoknya Hmm. dia beneran jemput aku ke rumah Hmm. bawa motor. Dia bawa ransel. Kan aku tinggal sama kakak ya. Jadi kata kakak mau kemana kalau itu. Nggak mau nemenin si Andi. Bilang gitu. Kayaknya 2 hari lah kayak gitu. Jadi dari Palembang itu ke Gunung Kawi itu sampai 19 jam Kak perjalanan Naik motor. naik motor. Jadi ganti-gantian. Jadi kita itu cuma berhenti di rest area itu sebentar, cuma buat kencing, buat buang Ya. air, sama cuci muka. Heeh. Nah, jadi dari pagi kita berangkat, nyampe sana udah subuh. Sampai di Gunung Kawi tuh. Kayak subuh. Jadi kita kan lewat dari pintu depan, Kak. Ada yang warung kan di bawah. Warung ibu bapak itu. Nah, ibu ini udah curiga. Kan di hari orang ziarah itu hari Sabtu dan Minggu orang ziarah Oh, kan. ziarah. Oke. Nah, ini kan kita datangnya tepat banget di Jumat. Oh. Tepat banget di Jumat. Ditanyalah pas kita sampai, kita parkir sama ibu warung sama bapak warung itu ditanya, mau ngapain mas? Katanya ke sini. Ini kan bukan waktunya ziarah. Iya. Si Andi ini kayaknya udah berpengalaman banget Kak ke situ. Enggak, kita ada urusan di atas, emang mau ziarah. Tapi kata yang penjaga toko warung itu, nggak ada ziarah. Tapi kalau kalian berbuat macam-macam, tanggung akibatnya sendiri. Oh, udah diperingati. Udah diperingati nama bapak sama ibu itu. Tapi kan si Andi itu kayak udah cuek banget ya Kak. Nah, kalau kalian nggak mau dengar kita, katanya terserah kalian yang nanggung sendiri ya, kata gitu. Udah wanti-wanti suami istri itu. Nah, jadi kata Andi, ayo Pan, jalan aja kita. Yang penting kita udah izin sama mereka berdua, katanya gitu. Nah, sampai kita jalan dari warung itu Kak, adalah si kuncen yang nemuin kita, ngampirin kita pas jalan mau jalan masuk. Si kuncen ini nemenin, kayaknya si kuncen ini kayak di dalam Gunung Kawi itu kayaknya ada kuncen yang mengarahkan ziarah sama mengantarkan untuk pesugihan. Jadi Oh, beda. jadi kita disetopin, ditanyain, kalian mau pesugihan apa katanya Oh, kayak langsung gitu. gitu. Iya. Nah, kata si Andi, ini buat usaha katanya kayak gitu. Oh, ini barang-barangnya udah bawa semua kalian katanya kayak gitu. Saya enggak Pak, saya bilang saya enggak, saya cuma nemenin dia. Jadi dia yang ngomong, udah saya bawa semua. Ternyata Kak di dalam tas ransel itu udah disiapin dia semua. Udah prepare dia. Udah prepare. Oh gitu, kayak kecewa kan kuncinya. Berarti kalian nggak butuh apa-apa ya? Iya, kata si Andi. Nah, jadi si kuncen itu ngomong sama Andi itu, katanya ya udah kalian minta temenin nggak usah katanya kayak gitu. Jadi nggak pakai kuncen, kita masuk Mandiri. mandiri. Kayaknya udah belajar sebelum berangkat Kak. Kayak ada yang udah ngarahin kayak gitu kan. Aku tuh bingung, kok dia ini kayak udah pernah kesini, kayak lihai ya. ya lihai Kak bahasanya ya, lihai. Kayak lihai banget kayak gitu. Ayo Pan katanya jalan aja terus. Sampai aku tuh udah masuk itu Kak, udah bulu kuduk aku udah merinding banget, udah pikiran nggak enak kayak gitu. Terasa ya? Iya terasa Gimana banget. sih suasananya? Suasana udah datang subuh, udah dingin banget. Jadi kayak yang ngeliatin itu banyak loh Kak, kayak yang kita tuh ngerasa ya kalau Kamu ada terasa kayak ngeliatin gitu ya? kayak ada yang ngeliat dari jauh, ada kayak udah nggak kemana lagi pikir. Aku mau balik yuk, nanggung katanya kayak gitu. Langsung ditarik dia, jangan kayak gitu. Kita kan udah deal-dealan dari rumah katanya, udah sampai separuh jalan katanya kayak gitu. Nah di situ Kak kita ya udahlah, diseret dia jalan. Ada kuburan tua, aku lupa nama kuburan tua itu, Mbah apa, pokoknya Mbah bacaan di nisannya itu di batu itu. Nah di situ kata si Andi, kamu tunggu di bawah pohon ya, 10 meter Kak jarak aku sama dia. Ternyata di
dia minta izin sama di kuburan Mbah itu dengan keadaan dilepas semua pakaian dia telanjang bulat. Oh gitu. Jadi aku udah lah, kok telanjang bulat, udah Mm-mm. gitu. Aku diam aja Kak sampai dia keliling tuh ganjil kelilingannya 7 kali dia Ngelilingin. muterin gundukan kuburan tua itu. Oke. Jadi dia telanjang bulat, dia keliling 7 kali, Mm-mm. habis itu dia duduk. Ternyata dia bawa barang-barang dia itu, jadi dikeluarin, ada dupa, Mm-mm. ada kembang, ada air mawar ya kayak Ah, air mawar itu. Jadi disiapin dia, habis dia muter itu dia duduk, disiapin dia semua dupa dihidupin, mm, air mawar itu 2 botol mm, sama mangkok sama kembang di mm, situ. Jadi kayak kembang itu dimakan sama dia, mm. habis itu ditabur, air itu disiramin sama kuburan sama di kepala dia. Kepala dia. Mm, gitu. Jadi habis dia udah apa Kak, ritual di situ, izin itu, dia kenaikin lagi celana dia gitu. Mm. Nah, terus dia baru nyamperin aku, lu ngapain kayak orang gila kamu, kataku. Lu diam aja katanya. Yang penting lu dapat duit. Pokoknya duit mulu Pikirannya. diiming-imingin dia Ah, kayak gitu. Ya udahlah. Nah, jadi Kak, pas dari kuburan tua itu udah aku nih kayak dilemparin batu, kayak dilemparin ranting kayu. oh, Jadi aku yang yang dijailin. dijailin Jailin. bukan dia. Oh, Padahal kan dia. iya. Kok aku ya dia bilang gitu. Di, lu lihat nggak kata? Di sebelah itu ada badan Mm, gede banget Kak, kayak gini nih, tinggi, kurus kayak kayu Kak. Mungkin Kakak udah pernah ngelihat makhluk kayak gitu. Kayak gini ya, kurus kayak mm, kayu mm. badannya. Nah, lu lihat nggak itu? Nggak ada katanya. Dia nggak ngelihat Kak. Cuma aku yang bisa Kayak ngelihat. penghuni hutan itu. Ah, Penghuni hutan biasanya kayak begitu. iya kayak penghuni hutan. Kalau bahasa kami itu sekedi balam, Oh, bahasamu suka apa? sekedi balam. Sekedi balam. Mm-mm. Kayak batang karet. Ah, Nah itu sekedi balam itu kayak gitu Kak bentuknya. Nah jadi, lu lihat nggak itu? Apaan katanya? Nggak ada apa-apa katanya. ya. Aku udah mau balik lagi Kak, udah kayak nggak enak banget kayak gitu kan. Mm, Udah katanya, lu temenin gua sampai habis katanya kayak gitu. Ya gua mau gimana lagi? Gua udah mm. lari-lari Kak, mau balik itu diseret dia lagi. Udah kayak kok aku yang jadi apa? Jadi korbannya yang Udah punya firasat lah udah ya. firasat dilemparin sama Dilemparin, ranting, dijailin. dijailin. Nah udah, terus jalan lagi Kak, diseret dia itu ke pohon tua yang ada di tengah-tengah. Mm-mm. Jadi pohon tua itu gede banget Kak, gemuk. Nah di situ ritual lagi. Oh, jadi belum Dia belum selesai. selesai Kak, itu ritual dia kedua. Nah di situ dia nyuruh aku untuk nunggu jarak 100 meter lagi. Nah di situ dia telanjang bulat lagi Kak. Jadi telanjang bulat lagi ngelepas pakaian dia keliling 11 kali dalam keadaan ganjil terus kan. Tadi 7, ini 11. Nah, di situ jadi di bawah pohon itu bertapah lagi, Mm-mm. minta izin lagi, bacaan. Pokoknya ada bacaan, cuma nggak sampai habis ya Kak, aku dengar. Ada bacaan dia yang nyebutin, Tum Muhammad Dakun mengambil batang tubuh kaum bawah. Nah, di situ cuma kata-kata itu yang aku ingat Ingat, sampai ingat. sekarang. Nah, di situ sampai dia ngidupin dupa, naruh rokok. Mm. Jadi rokok gudang garam merah yang lama Mm-mm. dihidupin sama dia di situ di bawah pohon. Sampai ada telur ayam juga. Habis dia baca Tum Muhammad Dakun itu, udah dia sujud di pohon itu, menakin pakaian, ngajak aku untuk yang ke tempat terakhir. Oh, masih ada. Nah di situ Kak, dalam perjalanan mau ke puncak itu, ke saung terakhir itu, banyak banget Kak yang ngelemparin aku tuh. Sampai dari batu ada, sampai ranting kayu gede Eh, ada, sampai kayak gerombolan monyet itu banyak banget eh. di sekeliling kita itu. Nah, jadi dalam perjalanan terakhir itu banyak banget cobaan. Sampai aku lari-lari aja sampai mau ke tujuan terakhir itu, ngajak dia Mm-mm. lari. Nah, sampai puncaknya itu Kak, ritual dia terakhir itu paling lama. Oh, Di saung tua, itu kuburan tua juga Kak. eh. Nah, jadi di kuburan tua itu dia udah ngelepas semua pakaian dia, kamu duduk, nggak usah ngomong, diam.
Jadi semua barang-barang yang di dalam tas itu dikeluarin Dikeluarin. semua. Ternyata ada ayam hitam, Ih, ayam yang hitam semua itu. cemani. Cemani ya kak? Ya, kok ditaruh dalam tas? Iya, jadi aku nggak tahu kalau itu ada ayam kak di situ, Kau ayam nggak cemani. mati tuh ikan, itu ayam. Makanya kayaknya mulutnya itu dilakban sama dia, diikat. Nah Tapi tapi emang belum nggak mati, mati, nggak mati. nggak mati Oh, kak. Jadi ayam hitam cemani itu aku ngelihat ada kertas, ada pulpen, ada telur, ada minyak duyung lagi, ada dupa, ada lilin, ada kembang 7 warna yang dikeluarin dia. Sama baskom dikeluarin dia. Pokoknya dikeluarin dia lengkap banget. Prepare sekali. Prepare kayak lihai, kata kakak Ah, lihai. Nah jadi di situ udah kak, dia udah ngelepas semua lagi pakaian dia. mm-mm. Nah dia sampai keliling itu, nah keliling dia yang terakhir ini 23, tapi dengan maaf ya kak, memegang kemaluan dia. Sampai muter-muter itu dia megang kemaluan dia, dimainin, Oh dimainin. gitu. Iya kak, dimainin dia. Kayak aku yang ngelihat ini kayak orang gila, aku bilang gitu. Ya iyalah. Iya, kayak orang gila. Ah, Kok nggak waras ya, kak bilang gitu. ah, Kayak ya sampai 23 kali putaran itu ah, udah dimainin sampai hidup ya, kak, maaf. Dimainin dia kayak gitu. ah. Nah, sampai udah 23 dia duduk, dirobeklah ayam itu sama gigi dia. Hah? Iya, dirobek sama mulut dia, digigit. Jadi ayam cemani tadi, kak. Ah, Nah, jadi digigit sampai robek, kak. Jadi isi dalam kayak empedu, ampela, semuanya. Usus itu dimakan sama dia. Nah, darah itu ditaruhlah di gelas, ah, di baskom itu. Nah, mm. nah jadi darah itu dimakan dia sampai habis, kak. Tinggal ibaratnya ayamnya doang, tinggal sisa. Tapi isinya itu dimakan, ditelan dia Oh jadi semua. dia ngambil isinya, Iya, jeroannya semua. jeroannya semua dimakan sama dia. Ah, Nah, darahnya itu diminum sama dia. Sama itu kan di kembang itu dimasukin baskom, air. Pokoknya aku tuh ngelihat dia itu kayak udah lihai banget loh kak. mm. Sampai lilin dupa itu dikelilingin dia, dihidupin dia semua. Nah sampai dia sembah sujud di situ, sampai aku mantra yang terakhir ini nggak hafal, soalnya Hmm. bahasa Jawa banget. Oh, Karena aku nggak ngerti bahasa Jawa kak. oke. Nah di situ, jadi nah, setelah dia sudah ritual di situ, bunga udah dimakan, darah udah dimakan, isi ayam udah dimakan, dupa udah dikelilingin dia hidup, Mm-mm. sampai asapnya ngebul kak, Mm-mm. sampai lilin juga di tengah-tengah kuburan itu. Nah, sampai dia nulis sesuatu kak di dalam kertas itu, Oke. ditulis dia ditulis, habis itu dilipet sama dibalut sama kain putih kayak kain kapan. Mm-mm. Nah, dikuburlah di tengah-tengah gundukan tanah itu. Nah, di situ dia selesai gundukin tanah itu, dia keliling lagi untuk pamit kayaknya ke Mm-mm. habis dia keliling itu, dia ngenai pakaian. Pokoknya pulang itu berlumuran darah kayak Ya iyalah. kayak ya orang makan apa ya kak? Ya, Manusia makan manusia, iya, darah ya semua. namanya dia bakal mentah-mentah. Mm-mm. Nah, jadi pas selesai itu aku tanya, Andi, itu lu nulis apaan di dalam gundukan tanah? Ah. Lu nggak perlu tahu, yang penting lu dapat duit dari gua, katanya kayak gitu. Oh. Ya udah pulang gitu, mau apa lagi ya kak. Mm. Jadi pas turun itu udah dia ngajak aku turun, ayo turun katanya, kita pulang. Langsung pulang, iya langsung pulang. Pokoknya kak, selesai dia spiritual terakhir itu turun itu banyak banget penampakan, ada tinggi gede hitam, yang taringan ada. Kamu Pokoknya aku ngelihat semua makhluk itu ada di situ semua. yang pokoknya yang Yang terkenal semua ada kumpul di situ ya. iya, sampai ada monyet putih, ada. Oh, kamu besar nggak? Sedang nggak? Sedang. Kayak Oke. Hanoman ya, Oh, iya. putihnya itu. Hmm. Nah, jadi gerombolan monyet itu banyak banget sampai ngikut ke bawah. Jadi aku tuh lari. Oh. Ya gimana sih kak, subuh-subuh itu udah azan itu kak, udah setengah 6 lah kita Oh, jadi sebelum sebelum itu udah selesai ya? udah selesai. Oke. Jadi turun setengah 6, udah pagi-pagi buta itu udah sampai bawah, pamit. Cuma ibu sama bapak yang jaga warung itu udah curiga bener, karena Hmm. darah di sininya kan masih banyak. Oh, kenapa itu nggak dilelap ya? Aku juga nggak mikir kak, karena ketakutan. Jadi bawaan kita takut tuh nggak mikir apa-apa lagi, terserah. Yang penting nyawa aku selamat aja, Iya. gitu kan. Nah jadi ibu itu ngapain katanya, makan apaan katanya kayak gitu. Hmm. Enggak bu, kita pamit ya kata si Andi. Langsung aja, langsung pamit, langsung pergi kak.
Hmm. Nah di situ Kak, pas itu dia ngantarin aku pulang, sudah kita dari pesugihan dia, aku nemani dia pesugihan itu dari Gunung Kawi itu, Hmm. udah dia ngantarin aku pulang, dia nggak ada kabar Kak. Jadi lost kontak lagi. Berapa lama? 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Jadi aku perhatiin aja dari Facebook ya. Ah, Sehari 2 hari itu belum belum nampak Kak. ah. Jadi seminggu itu udah ada nampak usaha dia maju lagi. Oke. Jadi istrinya juga pamer di Facebook itu, bikin alhamdulillah usaha kita maju Maju lagi lagi. gitu. Istri nggak tahu kali ya? Istrinya kayaknya nggak tahu Kak. Hmm. Hmm. Nah jadi aku lihat, jadi aku nih nagih dong Kak. Iya dong. Dia udah naik lagi, aku tagih di Facebook, aku Messenger. Andi apa kabar? Aku bilang gitu. Di kayaknya udah meningkat lagi ya usahanya kayak gitu. Cuma dibaca doang Kak, Ya. nggak dibalas sama dia. Jadi gimana sih Kak kalau kita di ibaratnya WA orang, Messenger orang nggak dibalas cuma dibuka doang Iya, kan kayak iya. gimana hati kita. Dari situ aku Udah nggak itu lagi ya? nggak aku tagih lagi, cuma urusan dia di akhirat Ya. gitu. Nah jadi Hmm. setiap hari itu Kak istrinya itu pamer di Facebook tuh, pamer kan kita berteman dia, pokoknya grup kampus itu ada grup kita kan, pamer jalan-jalan. Hmm. Heeh. Pokoknya istrinya itu pernah jalan-jalan ke Singapura, ke Batam, keluar kota. Hmm. Heeh. Si Andi ini beli mobil, aku lihat. Oh, udah Mm-mm. sampai seperti itu Iya, ya? pokoknya sebulan habis dari Gunung Kawi itu Kelihatan ya? kelihatan nampak banget, Kak. Hmm. Nah, di situ, Kak. Nah, jadi sebulan itu udah nampakin banget sama masyarakat tadi. Hmm. Beli mobil, beli motor, istri Hmm. jalan-jalan, Hmm. pamer, kayak gitu kan. Nah, di situ aku tuh kayak ngelek-ngelek aja Kak. Padahal masih gedek ya, Hmm. kayak gitu. Kok aku dilupain ya, padahal aku udah bantuin kayak gitu. Nah jadi di bulan kedua aku dapat kabar anaknya itu meninggal. Astagfirullah. Anaknya satu-satunya. Astagfirullah. Laki. Laki Kak, Aduh, pantesan cepet dia. cepet banget. Nah di situ Korbanin. Gila. aku dapat kabar itu dari teman Kak, dari Ah. grup. Jadi di grup tuh aku masih nggak percaya kalau anaknya itu meninggal. Hmm. Nah, adalah teman aku di kampus, teman kuliah juga di kampung itu, Hmm. lewatlah depan rumah. Kalau lagi di depan rumah, Pan katanya, Hmm. kamu nggak ngelayat siapa yang meninggal? Itu anaknya Andi meninggal. Hah. Jadi aku tuh kaget Kak, apa jangan-jangan tumbal ya? Ah. Cuma aku tuh nggak mau datang, cuma aku penasaran. Hmm. Jadi aku sama si Andre Parma ini, pergilah Kak ke Palembang Kota Hmm. buat nemuin dia, buat ngelayat. Nah, jadi pergi kita. Emang sampai di situ aku tuh udah belum parkir nih, baru parkir motor di samping rumah duka. Jadi emaknya Andi, Andi. bapaknya Andi nyamperin aku. Hmm. Pan katanya, coba jujur sama bapak sama ibu. Jujur apa Pak? Aku bilang gitu. Kamu tahu nggak Andi ini ngelakuin apa? Kenapa? Coba kamu lihat anaknya. Hmm. Jadi aku masuk itu Kak, aku buka anaknya, ini udah berbulu. Udah berbulu Kak. Di sini berbulu, di sini berbulu, di sini berbulu sampai di belakang. Jadi istrinya tadi nangis, Astagfirullahaladzim. kehilangan banget istrinya. Ah. Nah si Andi ini kayak santai aja Kak, kayak nggak ada dosa. Astagfirullahaladzim. Jadi warga ini kayaknya udah tahu semua, Curiga ya. curiga Kak. Nah orang kan tahu dia akrab sama aku kan. Ah. Jadi aku tuh Kak udah buka itu, si Andi ini jelitin aku. Kayak matanya tuh natap aku tajam banget. Ah. Aku juga ngeliatin dia. Sampai aku tatap itu kan kayak bulu monyet Kak. Warna apa? Abu-abu. Oh, baba putih-putih gitu Iya, ya. abu-abu coklat itu Ah. kan. Kayak bulu monyet lah Kak. Ah. Aku tatapin gini-gini. Keluar lagi. Aku tatapin ini. Periksain Kak.
Dia natap aku terus si Andi ini kayak mau marah. Heeh. Jadi aku tutup, ada tetangga, digeser tetangga aku dari situ. Pan, ini katanya kayaknya pesugihan ya katanya gitu. Aku nggak tahu bu, Ah, bilang gitu. Benar nggak tahu katanya. Emang nggak tahu bilang gitu. Kalau tahu mah, aku tuh masih ngelindungin Andi bu. iya. Ya kak ya, aku ngelindungin Andi. Jadi aku pura-pura nggak tahu aja ditanya. Cuma aku masih dicecer sama orang tua si Andi katanya. Pas aku udah ngeliat mereka nyamperin aku. Tuh kau udah lihat kan Pan katanya kayak gitu. Aneh loh katanya. Anak ini kan masih suci. Kan masih 5 tahunan kak anaknya tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi masih suci. Lu tahu kan anak itu masih suci. Kenapa dia meninggal kayak gini Pan? Katanya ada apa? Masa kamu nggak tahu? Kamu kan akrab katanya. Mm. Ya memang dulu akrab bu, aku bilang gitu. Cuma sejak Andi ini kaya raya, dia nggak mau kenal aku. Oh, kamu gituin? Iya, aku Ah, bilang kayak gitu. Jadi aku ibaratnya nggak dicecer lagi kak. ah, benar, benar. Tapi kan terakhir sama kamu kan Ah. pergi katanya. Aku bilang gitu. Ternyata istrinya ngomong kak pergi sama aku terakhir. Oh, alah. Nah di situ. Jadi aku tadi udah bu ya, aku bilang gitu. Aku mau ngelihat Andi. Jadi aku samperin si Andi kak. Lu jujur di, gue bilang gitu. Ini lu yang di Pesugihan itu bukan sih, yang di Gunung Kawi itu bukan sih, gue bilang gitu. Enggak katanya kayak gitu. Nggak ngaku dia. Enggak mau ngaku kak. Lu jangan berisik Pan katanya banyak orang kayak gitu. Orang udah pada ke Curi- gua ah, semua, kata kaku semua katanya kayak gitu. Udah curiga katanya hmm. kayak gitu. Lu jangan banyakin masalah katanya gitu. Ya, gue diam aja kak. Habis Ah, itu gua keluar, gua duduk di kursi luar aja nggak ke ah, dalam. Gua ikutin sampai habis ngelayat gua di situ. ah. Jadi gua nganter ngelayat. Kayak warga itu udah kayak kayak gimana ya kak ngelihat Andi itu kayak Curiga lah ya. curiga, kayak ada yang mau marah, Ah. ada yang cerita sampai di kuburan itu cerita semua sampai kok aneh ya di sini kok baru ini ada kejadian kayak gini. Nah, itu waktu meninggal itu didiagnosanya apa? Sakit langsung tiba-tiba atau gimana? Nggak ada, dia tuh nggak ada sakit ke hari itu, mendadak tiba-tiba kejang-kejang malam hari. Oh. Nah, warga itu ngomong sama aku, katanya nggak ada sakit, Pan, katanya gitu. Mhm. Karena aku sempat nanya, apakah anak ini sakit? Heeh. Nggak ada sakit. Sorenya masih main sama anak tetangga. Malam-malam dia kena kejang tiba-tiba, kayak gitu. Walah, Gusti. Nah, habis kejang-kejang itu nggak dibawa ke rumah sakit, cuma bidan di situ yang ke rumah, Yang ke rumah. Kak. Habis itu wafat, tiba-tiba dari sejam dari wafat itu, kata tetangga, tumbuhlah kayak Bulu-bulu. dikit-dikit bulu. Nah, gitu Kak, orang curiga di situ. Nah, sampai kita nguburin itu ya udah Kak. Aku pamit cuma masih dicecer orang di situ, ditanyain terus. Aku nggak tahu menau Bu, bilang gitu. Kalau Hmm. aku tahu mungkin aku udah bilangin gitu. Nah, itu Kak. Jadi aku tuh langsung ngajak si Andri ini pulang aja Kak dari tempat duka itu udah habis nguburin, udah pulang. Hmm. Nah, yang tragisnya itu aku ini bakal jadi tumbal kedua dia ternyata Kak. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi pokoknya setelah anaknya meninggal ini Gila Kak, loh, Ndi. iya, emang Andi Jaya Saputra gila. Aku akuin gila. Iya. Setelah anaknya meninggal ini Kak, dia ningkat lagi usahanya. Heeh, Jadi langsung tuh ya. dari bawah ningkat ke atas ruko dia. Oke. Jadi Iya, yang ditumbalin anak satu-satunya anak laki-laki. satu-satunya. Heeh. Jadi di ibaratnya warung kecil ini banyak tiap Heeh. tiap hari datang itu. Kayak agen gede banget Kak sekarang itu. Kemarin itu ya setelah anaknya meninggal itu. Heeh. Nah, jadi sebulan anaknya meninggal dia ningkat lagi itu istrinya ini kan Kak udah drop ya Iya, kayak iya. kayak udah curiga juga Mm-mm. istrinya ke dia kayak gitu. Cuma istrinya kayaknya masih hedon juga gayanya. Sebulan Menikmati juga. ya menikmati. Nah, sebulan anaknya itu sebulan setengah lah Kak anaknya meninggal itu terjadilah keanehan ke aku. Oh, baru dampak ke kamu tuh. Baru nampak. Sampai sekarang Kak dampaknya masih ada efek sampingnya itu masih Ya ada. Allah. Udah 3 tahun loh Kak ini. Ibaratnya udah 8 tahun. Cuma hitungan 3 tahun Yang terasa terasa masih terasa kuat gitu ya. kuat. Jadi Kak
malam pertama kan aku tidur di kamar depan. Kan kita kan ngunci jendela kan Kak Oke. kalau tidur. Tiba-tiba jendela aku tuh kedar kebuka Hmm. sendiri. Ah, aku bilang gitu. Mungkin angin. Aku Hmm. lupa ngunci. Masih berpikir positif. Mm-mm. Udah. Jadi aku tutup lagi. Jadi malam pertama itu Kak. Mm. Malam kedua aku mau cuci muka Mm-mm. ke kamar mandi. Cuci muka. Gimana sih Kak, kita lagi cuci muka santai, tiba-tiba ada yang nongol di muka. Di muka itu nongol yang pernah aku lihat di Gunung Kawi. Yang mana tuh? Kamu ngerti banyak. Yang Oh, yang taring, panjang, taring panjang. yang taring panjang. Ah, Yang mukanya buruk banget taring ah, panjang. Itu langsung cuci muka itu. Aku langsung teriak, kaget tuh. karena nampak di depan muka. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kakakku tuh langsung ke kamar mandi Hmm. ngelihat aku. Kenapa? Cuma langsung hilang. Nggak ada apa-apa, pulang itu ditanya kakak. Aku kan takut Kak ngomong Ya. kayak gitu. Nah, itu malam kedua Kak. Jadi pas mau tidur malam kedua itu habis kamar mandi, mau tidur, lagi main HP nih Kak, kan Hmm. kita mau tidur tuh main HP kan nyekrol-nyekrol Mm-mm. TikTok, YouTube, Instagram. Jadi adalah segerombolan ulat, Apa? ulat. Ulat. Mm-mm. Ih. Jadi ulat itu kan anehnya itu kamar aku itu nggak ada di depan rumah, belakang rumah itu nggak ada pohon. Hmm. Tiba-tiba ulat semua. Nah di situ anehnya tuh Kak. Nah jadi kaget lagi aku, kibas-kibasin lagi. Mungkin lah aku bilang gitu. Aku masih berpikir positif Kak. Cuma pas yang di kamar mandi itu makhluk yang pernah aku lihat di Gunung Kawi. Kamu kenal, pernah lihat? Iya, itu Kak malam kedua. Jadi malam kedua aku bangun pagi, kaki aku udah kayak nggak bisa nampak. Heeh. Jadi jalan itu megangin kasur ya Kak. Ah, Kayak jalan kayak itu ngeblek gitu ya. iya Yang kamu kayak rasa apa? Sakit atau apa? sakit, kayak ada yang nusuk, kayak ada kita nginjak paku jarum gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, aku kan masih berpikir positif nggak ada apa-apa. Mungkin aku kecapean kakiku Ah. kan. Udah 3 hari ini Kak, kaki itu sampai hari ketiga itu kaki aku itu nggak bisa jalan sama sekali, sampai bengkak di sini sampai di Hmm. sini, bengkak banget. Nah, aku nelponnya si Andri, Padahal kamu nggak habis jatuh, nggak nggak apa ada ya. Kak. Aku ngubungin si Andri, Andri tolong dong kita ke rumah sakit. Jadi aku ke rumah sakit tuh Kak, diantar si Andri jadi Hmm. papa. Aku nggak bisa jalan sama sekali Mm-mm. tuh hari ketiga itu. Nah jadi ke rumah sakit diantar Andri itu di papa di kayak di kita nggak Bopong. bisa dipopong itu Oh. Kak. Nah sampai rumah sakit di ronsen lah aku. Pas di ronsen nggak ada apa-apa kakiku. Oh, Nah kata dokter juga itu kecapean mas katanya. Masa dokter langsung kecapean? gampang aja diagnosanya ya. Iya. Iya masa Karena dia kecapean. bingung, kamu udah kesana masa nggak ada bawa penyakit. Lah kita kan aku nggak bisa jalan. Karena kamu mau jalan. Nah terus aku dikasih obat, nggak usah katanya, nggak usah dikasih obat, Mm-mm. capek doang ntar hilang sendiri katanya gitu, karena di ronsen juga nggak ada apa-apa Nggak ada kakiku. apa-apa. Andri ini kayaknya aneh sama aku Kak, karena di ilmu dokter sama ilmu orang pintar kan beda Kak. Iya dong. Di bawah pas di Mm. kata dokter itu nggak ada ya kita pulang Kak, pulang sampai rumah itu jam 2 siang. Nah jadi kata Andri kayaknya kan ada yang aneh sama kamu katanya Mm. gitu. Aneh kenapa? Kan diobatin katanya nggak ada penyakit. Kita ke rumah Mbak Bejo aja yuk katanya kayak Mm. gitu. Emang Mbak Bejo siapa Andri? Ada orang pintar katanya kayak gitu. Nah di situ harus ke rumah Mbak Bejo itu habis maghrib Kak. Kalau Mm. siang dia nggak nerima tamu gitu kan, bukan tempat dia ngobatin kalau Mm. itu. Jadi Andri itu yang ngurusin aku Kak, ngasih makan aku, semuanya dia sampai maghrib itu. Nah jadi habis maghrib dibawalah dia ke rumah Mbak Bejo. Mm. Rumah Mbak Bejo itu dari rumah 30 menit Kak. Jadi rumah Mbak Bejo itu kayak ya benar kayak rumah orang pintar Kak. Di situ ada rumah, di situ kebun, di situ rumah, kayak nggak ada rumah. Mm. Nah jadi pas kita masuk rumah Mbak Bejo itu ketawa ngeliat aku. Mm-mm. Langsung ketawa. Ketawa ngakak-ngakak, bego, bego.
Kalau bahasa Palembang lo 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 lo. Lo, kamu Ah, dibegoin. iya, Heeh. lo. Ketawa ngakak-ngakak gitu, Oh, Kak. Kau tuh katanya bakal jadi tumbal kedua. Gawe kau kerjaan bego katanya kayak gitu. Kok tahu Ndri bilang gitu. Karena aku baru itu Kak kenal. oh, Emang dia bisa ngelihat katanya kayak gitu. Hmm. ditandain berarti kamu. Jadi sini katanya duduk. Nah, jadi aku tuh diobatin lah sama dia. Kamu kenapa ngelakuin kerjaan bego kayak gini katanya Hmm. kan. Kerjaan loloh ini katanya gitu. Itu teman kamu gimana katanya. Nggak gimana mana temanku kan. Jadi ya udah sini katanya. Jadi aku tuh dipakai sarung Kak, diobatin sama dia, dipijitin sampai kepala. Hmm. Pokoknya dipijitin semua. Sampailah yang telapak kaki aku kiri ini Heeh. keluar jarum. Hah, Jarum panjang itu 3 Kak. Dibalutin sama apa Kak? kain. Bulu. Bulu. Bulu Bulu monyet semua, gitu bulu bulu. monyet semua. Kayak dilem tapi bukan dilem. Oh, Jadi kayak alah. nggak bisa dicabut, Cabut-cabutin nggak aja. bisa. Jadi dipijitin dia kaki. Keluar satu, sakit, panas banget kayak itu. Keluar satu, pijit Sepanjang mana? kayak segini nih Kak nih. Oh, Kawat itu nggak ada di toko material Kak. oh, alah. Kawat itu. Jadi pencet lagi, diurutin dia lagi sampai sampai sini keluar lagi. Perih banget Kak. Kayak keluar Oh, nanah gitu kan kaki perih ya. aku sampai perih. Sampai ketiga. Nah, sampai yang ketiga keluar itu udah enakan Kak, nggak sakit lagi keluarnya. Mm, Cuma nah tadi netes dari lubangnya itu Kak. mm. Nah, sampai itu keluar 3, itu berbulu semua, sama semua. Nah, yang pas di bagian belakang dipijit, keluarlah kayak hati ayam, Astagfirullah. darah, Kak, gumpalan darah. Gumpalan darah. Ah, Ah, aku ingat kok ini kayak apa jangan-jangan hati ayam yang yang dia dimakan makan. dia, Ah, ah. ya kan gitu. Aku udah kayak gini, perasaan aku tadi udah marah Kak. Ah, ah. Kok aku bisa ditumbalin? Itu jahat banget. Kamu ngelihat nggak katanya? Kata Pak Bajo itu, kamu ngelihat apaan katanya? Ritual-ritual dia? Iya. Yang kamu lihat apa? Ada yang aneh nggak? Ada tulisan katanya. Ada tulisan Mbak itu Mbak bilang gitu. Dia nulis kertas tapi nggak boleh aku Kamu tahu. tahu, ya. Itu nama anaknya nama kamu katanya. Astagfirullahaladzim. Nah gitu Kak, dari situ aku kayak udah kayak mau marah, Iyalah. kayak udah emosi. Kamu jangan pulang kata Mbak Bejo. Selesain dulu semuanya badan Mm-mm. kamu. Jadi dipijit itu sampai keluar darah itu yang terakhir. Keluar darah, gumpalan darah, Ah, habis ah. itu dimandiin Kak, dimandiin dia. Sakit nggak pas gumpalan darah keluar? Ini panas banget ya. Kayak di sini tuh nyangkut, Oh, panas banget sampai giniin tuh oh, baru keluar. oh, diungkuk ya istilahnya. Oh, Jadi jadi keluarnya dari bener dari sini. Kamu terasa iya, dari di terus sini keluar. nyangkut ya Kak, Ah, nyangkut pas dari urut belakang itu nyangkut di sini nih. Pas dipijitin dia tuh kayak ngerasa Kak jalannya oh, itu, terasa jalannya. jalannya itu panas tapi kayak Ah, api, ah. panas banget Kak, kayak mau meledak tenggorokan aku Astagfirullahaladzim. tuh. Pas keluar ya benar gumpalan darah kayak hati. Hati kemarin dimakan itu. Iya, ini kamu ini bakal jadi tumbal dia katanya, tumbal dia Kacau. kedua. Jadi habis itu gumpalan darah itu keluar, dimandiin lah sama Mbak Bejo Hmm. sama bunga kembang 7 warna Kak, sama telur ayam Dikeprak di situ, dipecahin, pecahin sini. digeprakin. Ayam kampung, ayam ayam kampung ya? Ayam putih ya, yang Ayam telur kampung, putih ayam kampung. kampung. Sama di kaki aku tuh telur bebek Kak, disuruh injek 2. Hmm. Sama apa ya kalau bahasa di sini kayak parang Hmm. di kita apa Kak, injek ya. Injek. Tapi diinjek itu panas banget Kak pas mandi. Parang itu panas banget di Padahal sih parang sama telur ayam ya. iya. Panas banget Kak pas dimandiin itu. Kok panas ya Mbah, aku bilang gitu. Ini kan mau dibersihin semua katanya kayak gitu. Kalau nggak dibersihin kamu masih ada katanya. Dan ternyata Kak sampai sekarang itu masih efeknya sama kaku. Nah jadi habis dibersihin tuh tidur, habis itu pulang katanya udah bersih kan sampai sekarang. Ntar udah bersih katanya kayak gitu. Nah aku pulang ya udah enakan bener Kak, kaki aku udah nggak sakit lagi. Cuma aku tuh besoknya aku nemuin lah si Andi. Oh, kamu nemuin Andi. Aku temuin Ah, Kak.
Dia lagi beres-beres tuh sama anak buah dia kan karyawan dia 8 Kak, Heeh. hebat banget kan 8. Dia lagi ngitungin barang dia yang baru masuk, aku datang nih sendirian, bilang gitu. Langsung aku giniin Kak, kau, aku bilang gitu, Mm-mm. bahasa Palembang kan. Kau nak numbalin aku, mau numbalin aku. Hmm, Mm-mm. enggak katanya. Nggak ngaku. Sudahlah, aku bilang gitu. Sudahlah, aku udah berobat ke orang pintar, aku bilang gitu. Mm. Habis anak-anakmu ini, aku kan yang ditumbal. Jangan berisik katanya kayak gitu. Enak ngomong jangan berisik. Enak banget dia ngomong Iya, gitu, jangan berisik. lu udah nggak dapetin janji. Kamu ke aku Iya. duit. Lu mau numbalin gue, salah gue apaan? Lu bilang gitu. Heeh. Hmm. Nggak ada salah katanya, nggak ada. Jadi Kak, dia nggak mau ngaku sampai aku mau nonjok, nanti dia ngelaporin aku ke polisi dong. Iya. Jadi aku tuh pas ada orang tuanya itu, udah orang tuanya juga ngomong, ngapain berantem katanya kayak gitu. Enggak Bu, bilang gitu. Aku masih jaga dia Kak. Heeh. Biar waktu itu tahu sendiri. Jadi aku pulang Kak, abis emaknya sama bapaknya nanya, pulang aku. Kayak mau nonjok juga nanti aku yang dimasuk penjara. Iya. Dia kan ada duit, dia bisa ngelaporin aku. Iya. Pulang. Jadi aku tuh udah diblokir Kak. Diblokir semua sama dia nomor. Ciao. Udah ngilangin jejak. Mm. Nah, 2 minggu dari aku ke rumahnya, aku ngeliat nih kayak karyawannya itu udah sedikit, aku dengar kabar orang. Ada temanku kan dekat rumahnya dia. Aku ngeliat di Facebook juga kayak udah kayak nggak maju lagi. Hmm. Nah ternyata ya aku kan Kak habis dari ini kan orang tuh kebanyakan tahu kan gara-gara anak yang meninggal ini. Nah kakak aku bilang aku ini pesugihan juga, nuduh. Oh, kamu dituduh. Karena kakak aku tahu dia teman aku kok pesugihan. Mm-mm. Aku bilang pesugihan, ya kalau aku pesugihan aku kaya raya dong. Aku bilang Iya. gitu. Aku malu katanya. Dan pergi. Nah makanya aku pergi Kak. Cuma aku pergi langsung ke Jakarta 2018 itu. Aku kerja, aku mantau aja si Andi ini dari Instagram, dari Facebook, Iya. dari teman-teman. Cuma karena aku udah diblokir sama dia. Cuma aku ngelihat dari Facebook teman sama Facebook bikin sendiri lagi akun palsu lah, Iya. bodong aku bikin buat mantau dia. Ternyata Kak dia sakit, Kena ke dia. kena ke dia senjata makan Iya, tuan, karena nggak ada korbannya lagi. nggak ada korban lagi. Nah di situ aku tuh dapat kabar dia sakit sampai istrinya itu jadi TKW di Malaysia. Wah. Nah aku kan masih orangnya penasaran ya Kak, karena orang ini udah jahat sama aku. Nah jadi 2 bulan dari aku pergi ke Jakarta ngerantau, Mm. aku dapat kabar semuanya itu Kak, sampai dia hidup segan mati tak mau kan, badan dia itu udah kurus banget. Sampai aku tuh dikirimin foto dia tinggal di saung, diasingkan dari orang tuanya. Mm. Jadi tinggal di saung itu sendirian, Mm. kurus banget Kak badannya. Jadi makan minum itu dari belas kasihan sopir lewat. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana? Aku tuh masih ada rasa kasihan lah Kak ya, ibaratnya teman dari SMP, SMA, kuliah. Aku pulang, cuma aku nggak pulang ke rumah, cuma aku pulang ke rumah orang tuanya dulu, pura-pura nggak tahu nih kalau Andi udah gini nih. Aku pulang, sampai itu aku nanya, datang ke rumahnya itu ketemulah ibunya. Jadi aku salamin, sampai aku nanya, Bu, Andi mana? Aku bilang gitu, kok rukonya tutup, Ya. apalagi pergi ya? Aku bilang gitu, aku kan pura-pura nggak tahu. Kamu mau ketemu katanya kayak gitu. Emang di mana Bu? Ibu udah tahu semuanya Pan katanya kayak gitu. Oh. Mm-mm. Jadi aku diajak dia ke dalam rumahnya, ada kamar khusus Kak ternyata buat dia semedi. Gitu. Setiap malam Jumat dia semedi di kamar Kamar khusus. khusus. Pantesan katanya ibu bapak istrinya nggak boleh buka pintu ini. Kunci dia yang megang, kamar ini nggak boleh dibuka sama orang lain kecuali dia. Mm-mm.
Nah, jadi Kak, di dalam kamar itu kayak ada nampan, Mm-mm, pokoknya banyak Kak, bunga-bunga kembang-kembang mati, lilin-lilin di mm-mm. dalam itu. Ya kayak orang ibaratnya memuja. Iya, altar itu ya. Ah, Kak. Nah, di situ. Jadi aku tuh ngucap astagfirullahaladzim pulang gitu. Karena aku juga nggak tahu Kak, kalau di rumah itu dijadiin tempat dia Ah, ah. ritual juga kan. Nih, katanya kelakuan teman kamu, katanya kamu nggak mungkin nggak tahu Pan, katanya kayak gitu. Ibu tuh udah curiga karena dia pernah berhubungan dengan siluman monyet katanya dalam ini. Ternyata dia pernah berhubungan gini Iya, Kak. aku juga curiganya kayak gitu. Iya. Dia jadi ada pasangannya itu. Jadi setiap malam Jumat itu ibu ini kan sejak anaknya meninggal ibu kan curiga cari tahu terus katanya Pan. Ah, Sampai ibu dengar ada teriakan cewek di dalam itu, dia mm-mm, berdesah-desah mm-mm. katanya kayak gitu. Genit kali monyet itu ya. Makanya kayaknya siluman cewek ya Oh, kayak. cuman cewek, genit Hmm, kali mau genit itu. makanya tuh. Hmm. Oh gitu ya Bu. Karena aku nggak tahu Kak. Oh Oh, gitu ya Bu. Kan kamu kan Pan nemenin dia mm-mm. katanya. Kok ibu tahu? Ya si Andi yang jujur katanya. Oh, akhirnya cerita dia. Jujur. Aduh. Kamu belajar dari mana? Ternyata belajar dari tetangganya yang berinisial M, bos minyak. Bos minyak itu ternyata Oh, pernah ke Gunung Kawi juga. sama. Iya. Tapi dia nggak nyontoh pelajaran si bos minyak ini bangkrut, Kak. Oh, bos minyaknya juga bangkrut. Bangkrut, utang di mana-mana, ibaratnya udah cerai sama istrinya. Tapi Hmm. dia nggak ngelihat dampaknya si Andi ini Mm-mm. ternyata. Dia masih gas aja ke Gunung Kawi. Mm-mm. Jadi ya sudah aku diantarin ke kamar itu, bapaknya juga muncul. Katanya, Pan iya Pak, bilang gitu. Udah lama pulang, baru nyampe, bilang gitu, langsung ke sini. Mau ketemu Andi Pak, bilang gitu. Diajak Clara. Jadi Kak di rumah itu udah kosong semua, nggak ada lagi harta benda, dijualin Ya semua. Allah Tuhan. Ternyata dia ini duit dia yang dapat dari pesugihan itu habis-habis aja Kak, nggak tahu kemana. Oh ya mungkin dia poya-poya Ya, juga. uang bakar lah ya. Iya, dibawalah aku Kak dari rumahnya itu ke jalan lurus, lurus itu 15 jam. Ternyata Hah? di Berapa jam? 15, bukan maaf, 15 menit. Ah, berapa jam? Ternyata Kak ditaruh orang tuanya di saung di pinggir jalan kayak orang gila, rambut tadi udah gimbal, Astaga. jadi cuma bisa duduk. Dia nggak nginyirin aku Kak, Nggak nggak kenalin. kenalin lagi. Dia bilang gitu, aku kan masih ibaratnya masih ada rasa kasihan Iya. Kak, walaupun dia jahat sama aku ya udah aku maafin dia bilang gitu. Cuma dendam itu masih ada sampai sekarang. Iyalah, kamu jadi korban, korban. Iya, cuma aku tuh mau mastiin bener nggak cerita teman-teman bilang Ah, ah. gitu. Pas aku lihat ya benar, ternyata kayak orang Parah ya. gila mati, berak di situ, maaf ya Kak, berak di situ juga, Ah, buang ah. air di situ, Kayak udah bau kena, banget kena Kak. karma gitu bener deh. Jadi bau Bau dia banget. itu kayak kaos kaki basah berapa hari nggak dicuci. Ah, Nah itu Kak, jadi nyengat banget, laler ini mm. di mana-mana. Aduh. Nah cuma aku lihat makannya itu dapat kayak bekas-bekas sampah itu kan banyak Kak, kayak gitu. Yang belum dimakan dia juga banyak. Dia nggak bisa berdiri lagi, cuma dia bisa duduk. Cuma dia nggak bisa ngenalin aku, nggak bisa ngenalin Ya orang tua dia Allah, lagi. dibuat lupa, lupa. Dibuat lupa semuanya. Sampai sekarang dia tuh masih hidup Kak. Ya iyalah. Ya iyalah. Susah kayak gitu. Oh, susah Kak. Atas bumi nggak terima, lah atas juga nggak terima kalau kayak gitu. Dia Oh, posisinya kalau andai pun dia dipulang, itu udah marah khiangan judulnya. marah, Marah khiangan. marah. Marah khiangan itu adalah ketika meninggal di bumi nggak diterima, di langit dalam barzah nggak diterima, jadi tengah-tengah. Itulah Ber- yang gentayangan. oh, gentayangan. Nanti ditampungnya sama para jin-jin kafir, jadi budak-budaknya. Oh, memang itu benar ada kayak gitu. Ada. Bumi nggak bakalan terima dia, nolak udah. Oh, Itu udah karma untuk orang-orang pesugihan. Ya gitu, makanya dia sekarang ini udah siksa, dunianya udah disiksa seperti ini, iya. dan Dia, rata-rata dibuat lupa ingatan. iya Kak ya. Sampai Mm-mm. dia nggak kenalin aku, kenalin orang tuanya. Nggak boleh cerita kan? Ah, Kan nggak boleh cerita. heeh. Ya, makanya lupa ingatan. Oh, Mm-mm. dilupain, lupain ingatannya Mm-mm. ya, Mm-mm. amnesia gitu ya. Iya. Jadi, Bu, kok nggak dibawa ke panti sosial? Bilang gitu. Ah, ah. Karena aku kan kasihan, Kak. Gak usah Pan, biarin dia nerima hukuman dia sendiri. Cucu saya meninggal gara-gara dia. Iya. Dia anak dia sendiri meninggal gara-gara dia. Darah daging dia loh katanya kayak gitu. Sampai-sampai meninggal katanya kayak gitu.
Itu aja kena karmanya berat itu sih. Iya, terus istrinya kemana, Bu? Udah pergi katanya kerja jadi pembantu di Malaysia, Kak. Oh, ya Allah. Ya nggak kuat lah, Bang. Punya laki model kayak gitu. Dia malah istrinya juga udah nggak kenal. Iya, sampai nggak kenal juga. Istrinya Iya. juga kayaknya nggak mau lagi, Ya Kak. iyalah Nggak nggak bisa bakal mau gitu. ngerawat juga nggak bisa. Mm-mm. Bu, kok bisa sampai bangkrut ya, Bu? Dia ini kan main slot katanya. Emang jalannya harus kebakar Iya ya, Kak ya. uangnya, Mek. Karmanya harus kayak begitu, emang harus kebakar. Kan nggak, dia kan kalau misalnya nggak dipenuhi, dia juga nggak suka si siluman itu kalau nggak dipenuhi maunya kan harusnya kamu, Mm-mm. ya kan? Tapi nggak bisa Nggak bisa. nih. Yang mau nggak mau harus dia. Mungkin minta istrinya, nggak dikasih sama dia. Akhirnya dia mengurung dirinya untuk dia yang kena. Oh, Gitu. Atau si Andinya ini pakai orang pinter untuk nahan, tapi kan nggak bisa kuatan itu kalau pesugihan. iya, apalagi di Gunung Kawi, Pak. Ah. Dan itu memang udah karma kalau orang-orang pesugihan kayak gitu. Semua orang pesugihan kayak gitu. Rata-rata Tapi gila, Kak, bangkrut, udah nih. oh gila itu. Iya, Pantesan banyak orang gila tuh kayak nggak pantas ya jadi orang gila ya iya, penampilannya ya. iya. Nah, yang aku itu Kak, kok aku sampai sekarang masih ada rasa sakit loh Kak di kadang sebulan itu 2 kali ngerasa kayak bangun tidur itu kayak masih nginjak paku. Karat. Kan dia itu perjanjiannya darah. Oh, Kalau perjanjian darah itu nggak gampang melekat, itu nggak gampang. Paling ngeri perjanjian darah sama perjanjian jiwa. Nah, yang dia butuhkan jiwa kan, jiwa anaknya, jiwa kamu. Dan kamu udah ditandain. Nah, energi itu walaupun memang udah dibersihin sama Abah Bejo ya, mm-mm, emang udah sebagian udah. Kalau nggak kamu udah, udah mati. wah udah nggak pantau isi belajar. Nah ini kan Abah itu kan udah mengurangi segala rasa, tapi kan yang namanya karat perjanjian itu karma itu masih ada. Oh, berarti bener ya Kak. Pernah aku menanya orang pintar, ternyata bener. Ada ibaratnya karat-karatnya itu masih lekat. Gitu. Itu yang ngeri itu, dan itu bahayanya bukan masalah kesehatan aja, tapi keberuntungan kamu berkurang, rezeki kamu keganggu. Betul Kak. Jadi sebenarnya kamu udah kerja se-fight mungkin gitu ya, Hmm. kok endingnya hilang hampas aja. Betul. Kayak duit itu kayak hasil dari judi loh, Kak. Habis-habis aja kayak dimakan setan duitku. Nah, iya kayak begitu. Karena bukan kamunya. Kamu juga bingung, perasaan udah kerja keras segala macam. Kok kayak kena angin aja seperti Iya, itu. kayak Kayak uang tuh kayak keluar masuk nggak pernah netep. nah makanya Kak, kan aku kan di pemancing kan. Nah, Kan hari Minggu, Sabtu itu kan banyak ya. harusnya ya. Iya, banyak. Untungnya tadi banyak loh, Kak. Ah, Kadang sampai 1.000, kadang sampai 800. Tapi hari itu juga setelah narikin duit dari pemancing itu kayak ada aja pengeluaran nih. iya, lebih banyak tiba-tiba ada aja. Ada aja Iya, pengeluaran. iya itu karena energi negatif itu. Oh, Jadi larinya ke dia ngabisinnya ke keberuntungan kamu, ngeberatinnya ke situ. Jadi apa sih? Karena nggak bisa ngambil kamu, mm, jadi itu kan itu namanya iblis ya, mm. dendam ke Andi udah nggak bisa, mau ngambil Andi juga udah geli, Kayaknya ditaruh di sungai juga buaya nggak makan, nggak Kak. makan. Karena siluman kata gini, ya siluman kata siluman perempuan, males deh, Iya, ya udah males itu kan. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya udah nggak bisa ngomong, udah kebutuhannya kayak begitu gitu loh. Mereka tuh kan lebih cemburuan. Oh, Lebih ngeri. makhluk-makhluk tuh. Lebih cemburuan. Untung istrinya nggak diiniin. Mungkin kan akhirnya istrinya keluar karena istrinya Mm-mm. takut. Oh, Karena pasti istrinya kena dijemburuin, itu cemburuan kayak gitu. oh, berarti digangguin juga ya, Kak, istrinya. Digangguin, makanya diambil yang paling dia sayang, anaknya. Oh, oh. Kenapa dia ngambil kamu? Karena dia pikir anak itu, kalau anak, udah anak laki-laki lagi itu kalau pesugihan, wah itu hasilnya bagus sekali, cepet. Oh, Oh yang cepet. laki-laki itu, Kak. Ah, ah, Anak laki-laki. cepet. Oh, Jadi kalau yang misalnya tumbal yang paling cepat itu adalah anak, orang tua. iya. Pokoknya dosa yang paling berat deh, anak, orang tua, istri. Iya, Gitu. berat semua Kak itu. Nah, di kamu, ya karena pikir kan, pertama nih udah anak nih. Mm-mm. Yang selebihnya, dia nggak perlu kaya-kaya banget lah pikirannya. Mm-mm. Kamu yang ditumbalin karena nggak ada lagi. Oh, yang penting dia ada sajen aja gitu. Ah, tapi kan kurang asem kayak begitu. Oh,
Baru Mm-mm. tahu aku, Kak. Ya gitu, program manajemen pesugihan tuh seperti itu. Nah, jadi kamu tuh seperti omku. Omku Heeh. juga mau ditumbalin sama ibu kosnya di Hmm? Prokerto. Jadi yang ditumbalin tuh adalah anak-anak kuliahan yang ngekos di Prokerto. Wow, Entar tiba-tiba mati kecelakaan seperti itu. udah banyak mati, Kak? Hah? Udah banyak? Banyak. Nah, yang terakhir harusnya omku. Heeh. Dilalanya omku pulang ke Jakarta karena bapak meninggal, kan kakek Heeh. meninggal. Ada orang pinter ngelihat, udah ditandain. Jadi sebenarnya ditandain tuh di sini. Makanya Mbak Hmm. Bejo ngeliat kamu ketawa. Oh, berarti ada tanda, Ada Kak. tanda di sini ditandain. Kalau kita kena panci, tahu kapan sih, Kak? Yang nggak bisa main KR itu. Kalau main KR dimakan buaya gitu. Kan Iya, harusnya nyambung ya, ada ciri ya. itu Oh, namanya berarti ditandain kamu di sini. oh, ada Gitu. tanda. Ada tanda udah ditandain kamu. Nama kamu, BIN kamu Heeh. semua udah ditandain. Jangan-jangan plus foto kamu. Aku sih curiganya ada foto kamu di situ. Kayaknya bener ada foto. Kan foto di Facebook kali diambil dia, Kak. Iyalah kan sekarang begitu modelnya kan. Iya ya, Kak ya. Mungkin ada foto aku. Mm-mm. Oh iya, Ini kamu ini harus dilelepin di Laut Selatan ini. aku bisa diobatin, Pak. Di Laut Selatan, Bismillah ya. Yang pernah-pernah sih bisa. Saya, Pak. Soalnya aku udah sejak di Jakarta ini ya, Kak, di Cilodong, Depok ini udah 5 orang orang pinter aku berobat. Iya, bawaannya kamu tau nggak apa males ibadah, udah Hmm. dibuat itu karena dia biar biar apa nembus tembok kamu. Oh, Jadi kamu harus ya jangan jangan jadi ngurangin keberuntungan kamu lah. Memang penyakit udah nggak langsung, udah mm, berkurang ya karena Mbak Bejo itu ya udah ngendel ya. mm. Kalau nggak mau udah habis kamu, udah nggak ada, udah kayak si anaknya itu. Iya Kak, untung cepat ketahuan ya. Kalau Iya, tapi karat masih ada gitu. Oke, nanti bisa kita ngomong off cam oke, selanjutnya. iya minta rekomendasi yang bisa ngobatin Kak. Ya, siap. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu ceritanya. Bila mana ada hal baik yang bisa kalian jadikan pelajaran, silakan simpan. Bila tidak ada hal baik, gampang aja hembuskan keluar. Begitu. Saya pamit dan Bang Evan pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan, ya Bang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.